Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Di tengah kondisi yang menyulitkan, seorang suami dan juga ayah harus bisa bertahan. Setuju nggak? Keluarga pun jadi alasan agar tetap berjuang dan hidup harus terus berjalan. Meski berat dan melelahkan, senyuman di wajah anak dan istri membuat semua itu terbayarkan. Penasaran nggak sih seperti apa cerita selengkapnya? Inilah Kasaguma. Ruang kokoh layaknya pijakan dan berkilau layaknya permata. Pastikan kalian nonton sampai akhir video ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini berdiri di atas lahan huk seluas 400 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 314 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah seorang suami dan juga ayah yang berprofesi sebagai pelayan publik. Di usianya yang menginjak 50 tahun, beliau menjalani rutinitas padat, penuh mobilitas dan tuntutan yang menguras pikiran maupun tenaga. Sebagai seorang ayah sekaligus kepala keluarga, ia ingin menghadirkan sebuah rumah yang mampu menjadi tempat singgah, tempat recharge energi, sekaligus menjaga keharmonisan antar keluarga. Bukan hanya untuk hari ini ya, tapi juga sebagai tempat yang tenang untuk beristirahat saat nanti memasuki masa pensiun. Pemilik rumah ingin rumahnya nggak hanya indah, tapi juga mempresentasikan kepribadiannya yang tegas, kokoh, namun tetap hangat kepada siapapun yang datang. Dari situ ia pun menggandeng si Bambu untuk merancang hunian yang estetik, fungsional, dan mampu menjadi simbol perjalanan hidup keluarganya. Dari proses itulah lahir desain rumah yang diberi nama Kasaguma. Nama ini berasal dari dua kata, kasa yang berarti rumah dan gema yang berarti permata. Layaknya permata yang terbentuk dari tekanan, rumah ini jadi cerminan perjuangan yang berharga dan juga membanggakan. Secara konsepsi, Kasaguma mengusung gaya model futuristik. Fasadnya tampil dramatis dengan perpaduan konsep box dan diamond. Keren banget gak sih? Masuk ke dalam rumah, kesan mewah langsung terasa berkat pilihan material yang premium. Layout serta zonasi yang cakep juga bikin rumah ini terasa lapang dan juga nyaman pastinya. Dengan 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, serta fasilitas lengkap termasuk kolam renang, Kasaguma bukan sekedar rumah singgah ya, tapi juga rumah yang lahir dari cinta, pengabdian, dan kebanggaan seorang kepala keluarga. Penasaran gak sih seperti apa bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita bahas detailnya. Guys, lihat deh fasadnya. Kalau modelnya futuristik gini, kira-kira ribet gak ya rawatnya? Apalagi kalau ribetnya tuh butuh banget banyak perawatan, kan nanti bakal susah banget ya. Niatnya sih mau elegan, tapi malah boncos tiap bulan. Nah, tapi dengerin dulu. Untungnya rumah ini enggak guys. Biar tetap futuristik dan elegan, rumah ini tuh pakai konsep box dan diamond. Konsep ini bikin rumah punya masa kotak yang kokoh dan permainan sudut yang dramatis. Nah, hasilnya kayak gini nih. Looks fasadnya jadi outstanding sendiri kayak gini. Biar perawatannya mudah, material dan finishingnya juga dipilih dengan cermat ya. Jadi selain kelihatan elegan, rumah ini juga tetap low maintenance. Wah, ternyata nggak ribet ya. Gimana? Kamu pengen gak sih punya rumah kayak gini? Langsung aja hubungi Mingo via WhatsApp. Nah, dari depan rumah kita punya pagar yang ideal untuk menjaga privasi. Sedangkan di sisi kirinya, ada area carport untuk memarkirkan kendaraan. By the way, mobilnya keren-keren banget ya. Minbo jadi pengen juga deh. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya. Amin. Ini dia pintu yang akan membawa kita masuk ke dalam rumah. Begitu pintu dibuka, ruang tamu akan menyambut kita dengan kehangatan.
Pencahayaan alami masuk lewat bukaan lebar menghadirkan atmosfer yang segar yang menenangkan. Seolah-olah ruang ini bernafas bersama cahaya. Penataan furnitur yang rapi menciptakan alur yang pas untuk berbincang santai ataupun menjamu tamu dengan penuh keramahan. Setiap detail tampak diperhatikan. Kita bisa lihat dari sini ya, dari tata letak sofa hingga ornamen yang diberikan. Hasilnya ruang ini jadi wajah pertama rumah, merefleksikan karakter pemilik rumah yang terbuka, ramah, dan penuh gaya pastinya. Selanjutnya ada toilet. Meskipun mungil dan berada di bawah tangga, toilet ini dirancang efisien dengan memanfaatkan space yang ada. Jadi nggak ada tuh ceritanya space yang mubazir-mubazir gitu. Kita pastikan semuanya terlihat kompak dan tata letaknya dimaksimalkan untuk memberi kenyamanan cepat bagi penghuni maupun tamu. Sentuhan desain yang rapi membuat area ini tetap selaras dengan keseluruhan rumah. Coba-coba, Minbo pengen tahu dulu. Angkat tangan yang rumahnya udah banyak jendela, tapi masih aja panas bikin gerah. Sini-sini. Minbo kasih tahu solusinya. Jadi, selain jendela, kalian bisa bikin inner court kayak gini nih. Biar rumah nggak panas, dan juga letaknya bisa di dekat bukaan biar jadi filter udara sekaligus penghawaan teduh di dalam rumah. Kalau takut repot ngurusnya, tenang aja. Kamu bisa pakai konsep taman kering kayak gini. Jadi lebih low maintenance deh pastinya. Mau Minbo buatin inner court juga kayak gini? Langsung aja ceritain di WhatsApp ya. Next, ada ruang keluarga, tempat di mana cerita terkumpul sehari-hari. Ruangan ini terasa lega berkat konsep open plan dan void tinggi yang memberikan nafas lapang, seolah setiap sudutnya terbuka untuk kebersamaan. Sofa besar seakan mengundang siapapun untuk tenggelam dalam kenyamanan. Sementara, cahaya alami dari bukaan membuat suasana lebih hidup dan juga lebih hangat. Selain itu, ada wall panel elegan yang menambahkan sentuhan mewah dan berkarakter. Disinilah penghuni bisa bercengkrama, nonton film, atau sekedar ngobrol di kala senggang. Daripada makan di luar, pastinya lebih seru nggak sih kalau kita makan sekeluarga di rumah? Nah, apalagi nih, kalau ruang makannya kayak gini. Ada meja makan yang diposisikan pas di tengah dengan pencahayaan alami dari sisi ruang yang bikin suasananya makin adem dan terang banget. Vibes-nya hangat dan santai, cocok buat keluarga kamu yang ingin ngobrol ringan sambil menikmati makan setiap harinya. Selanjutnya, ada dapur. Tempat makanan disiapkan sebelum disajikan di meja makan. Dapur ini memadukan fungsi dan estetika dengan sangat apik. Island yang berada di tengah menjadi pusat aktivitas, tempat menyiapkan hidangan, atau sekedar meracik kopi. Bukaan yang luas memastikan sirkulasi udara tetap segar. Sementara tata letaknya yang rapi membuat segala kebutuhan mudah dijangkau. Nah, di balik pintu itu ada apa ya? Oh, ternyata di sini kita ada dapur kotor. Layoutnya yang terpisah bertujuan untuk aktivitas memasak yang lebih berat. Misalnya nih, pas pemilik lagi ada acara keluarga atau pas lagi hajatan besar. Area ini memaksimalkan efisiensi yang ada lewat penempatan peralatan dapur yang strategis. Jadi meskipun layoutnya terpisah, masak di sini lebih tetap praktis pastinya. Lanjut yuk. Nah, kalau ruang keluarga jadi tempat cerita dimulai, kamar utama jadi tempat apa ya? Yap, betul. Kamar utama jadi tempat semua cerita berakhir. Kamar ini dirancang sebagai kombinasi sempurna antara kenyamanan dan kemewahan. Adanya aksen marmer nggak hanya bikin kamar ini kelihatan cantik, tapi juga bikin suasana hangat dan tenang. Pencahayaannya pun nggak asal pasang loh. Semua ditata supaya suasananya sangat intim. Jadi mau dipakai untuk istirahat, baca buku, atau sekedar ngobrol berdua, Minbo yakin pastinya kamar ini tetap nyaman. Kemudian ada area walk-in closet. Area ini jadi fasilitas tambahan dan jadi tempat penyimpanan yang mewah. Dilengkapi dengan cermin besar dan lemari kaca, ruangan ini memudahkan penghuni untuk menata koleksi pakaian dengan rapi. Jadi nggak ada tuh ceritanya baju berantakan di kamar. Nggak ketinggalan, ada juga kamar mandi pribadi. Jadi pasangan pemilik kalau mau mandi nggak perlu repot deh buat keluar rumah. Privasi terjaga,
Pastinya lebih aman dan nyaman. Pastinya lebih aman dan nyaman. Kalau kalian prefer kamar mandi dalam atau luar nih? Coba komen ya. Sekarang kita cek area outdoornya. Di area outdoor ada area berada yang lega. Lantainya menggunakan material yang dipilih dengan cermat untuk membuatnya tetap estetik dan juga anti-slip. Jadi penghuni nggak perlu takut kalau misalnya mereka lari-larian. Di area ini juga terdapat gazebo serbaguna yang cocok untuk bersantai ala-ala villa tropis. Wah! Lalu ada juga kolam renang yang jadi salah satu fasilitas rekreasi di rumah ini. Kebayang nggak sih sore-sore main air bareng anak istri di sini? Wah, pastinya asik banget ya. Setelah dari kolam renang, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Biar kalian up to date sama konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Oke, langsung aja kita gaskeun. Naik ke lantai 2, kita langsung bertemu dengan kamar anak yang pertama. Begitu masuk, suasana hangat langsung terasa. Palet berwarna lembut bikin ruangan ini adem di mata sekaligus menenangkan hati. Interiornya kekinian, nggak ribet dan tetap fungsional pastinya. Ada area tidur yang nyaman, meja belajar buat mendukung setiap aktivitas, dan juga ada cahaya yang bisa masuk leluasa lewat jendela. Bikin ruangan ini selalu terang dan juga punya energi yang positif. Setuju nggak? Jadi bukan cuma tempat istirahat ya, tapi juga spot ideal buat belajar, bermain, atau sekedar berdiam diri dengan dunianya sendiri. Dan biar lebih praktis nih, kamar ini juga dilengkapi kamar mandi pribadi, jadi anak-anak gak perlu turun-turun lagi deh kalau pengen ke kamar kecil, biar langsung aja di kamar sendiri. Siapa di sini yang suka bingung pas mau me time di rumah? Ayo ngaku. Ruang keluarga lantai ini bisa jadi solusinya loh. Berbeda dari ruang keluarga di lantai 1, area ini lebih intim dan private. Jadi cocok buat me time atau kumpul khusus keluarga inti aja. Gimana nggak cocok? Layoutnya aja lega, sofanya nyaman, fiturnya lengkap lagi. Siapa sih yang nggak mau me time di sini? Minbo aja mau kok. Langsung aja ceritain di WhatsApp ya kalau kamu pengen punya ruang keluarga kayak gini. Nah, lanjut kita geser ke kamar anak yang kedua. Kalau kamar sebelumnya hangat dan lembut, kamar yang satu ini punya vibe yang beda banget nih. Lebih elegan dengan palet warna gelap, kesannya tuh cool banget deh. Interiornya ditata rapi dengan gaya modern, jadi meskipun warnanya cenderung bold, ruangan ini tetap terasa nyaman dan tenang. Cocok banget buat anak yang lebih suka suasana kalem tapi tetap stylish. Fungsionalitasnya juga nggak kalah lengkap. Ada area tidur yang cozy, meja belajar buat nugas, sampai lemari penyimpanan biar barang-barang tetap terorganisir. Dan terakhir kita sampai di kamar anak yang ketiga. Kalau tadi kamar kedua punya nuansa maskulin yang cool, kamar yang satu ini hadir lebih lembut dengan karakter feminim yang halus gitu. Kebayang gak sih kayak gimana? Palet warna gelapnya tetap dipertahankan, tapi justru memberikan suasana cozy dan juga menenangkan. Begitu masuk, rasanya damai banget. Cocok untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Penataan perabot dan elemen dekorasinya juga diperhitungkan dengan cermat. Jadi walaupun lengkap, kamar tetap terasa lega dan enggak bikin sesak. Kemudian nggak lupa kita bikin kamar mandi di lantai 2 rumah ini. Ada yang tahu nggak total kamar mandi di rumah ini ada berapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Terakhir, rumah ini juga punya area servisnya sendiri. Area ini dirancang fungsional untuk mendukung kelancaran aktivitas rumah tangga. Tata letaknya memudahkan mobilitas dari satu fungsi ke fungsi lain seperti mencuci, menjemur, atau menyimpan perlengkapan rumah.
Demikianlah cerita rumah Casa Gema. Ruang kokoh layaknya pijakan dan berkilau layaknya permata. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.